Kembali lagi bersama dengan kami di Yayasan Tadika Puri. Hari ini kita akan belajar mengenai 7 prinsip persuasi. Apa itu persuasi? Persuasi ialah kemampuan mempengaruhi orang lain melalui komunikasi verbal maupun non-verbal. Sedangkan menurut kamus, persuasi ialah kemampuan untuk mempengaruhi dan membujuk orang lain. Kunci menguasai persuasi adalah memahami prinsip-prinsipnya. Jika Anda memahami prinsip-prinsipnya, Anda akan mudah melakukan persuasi pada orang lain. Hipnosis ialah suatu kondisi mental atau diberlakukannya peran imajinatif. Hipnosis biasanya disebabkan oleh prosedur yang dikenal sebagai induksi hipnotis, yang umumnya terdiri dari rangkaian panjang instruksi awal dan sugesti. Apa itu NLP? NLP ialah Neuro Linguistic Programming. Neuro Linguistic Programming sendiri ialah teknik mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan perilaku seseorang, di mana melalui teknik ini kita bisa belajar untuk mempengaruhi pemikiran orang lain agar terpengaruh dengan kita, menyentuh perasaannya, dan tentunya bisa memahami tindak tanduk atau perilakunya. Coba bandingkan dua kalimat di bawah ini. Kamu cantik tapi kulitmu hitam, kamu hitam tapi kamu cantik. Dua kalimat yang berbeda, namun dengan cara yang berbeda juga menyampaikannya dan maknanya tentu saja berbeda. Silahkan pikirkan apa perbedaan dan efeknya. Kapankah Anda memanfaatkan kemampuan presentasi Anda? Apakah ketika membujuk pasangan, membuat anak-anak mau belajar, dan sebagainya? Mungkin Anda bisa memikirkan itu. John C. Maxwell mengatakan semua orang berkomunikasi hanya sedikit yang terkoneksi. Dan ada 3 hal yang dapat memunculkan keterhubungan, yaitu perhatian, kesamaan, dan rasa suka. Memberikan perhatian pada orang yang Anda ajak bicara, mereka akan merasa dihargai dan akan mengembalikan perhatiannya pada Anda. Tidak ada salahnya memberikan perhatian kepada orang lain terlebih dahulu sebelum Anda ingin diperhatikan. Kesamaan, kita tanpa sadar berusaha mencari kesamaan dengan orang lain agar merasa nyaman. Kita merasa nyaman dengan seseorang yang mirip dengan kita. Kesamaan menumbuhkan rasa aman dan nyaman, rasa aman dan nyaman menumbuhkan keterhubungan atau konektivitas. Sedangkan rasa suka, orang akan cenderung mengatakan iya pada orang yang mereka suka. Seorang penjual yang ramah, perhatian, dan tulus tentu lebih disukai dibandingkan penjual yang ketus, egois, dan mau menang sendiri. Saya mah pasti lebih memilih orang yang ramah daripada orang yang ketus. Rasa suka dapat muncul dari berbagai sebab, yaitu kemiripan, senyum, humor, pujian yang tulus, dan tentunya sikap kooperatif. Reciprocity ialah timbal balik. Berikan sesuatu yang gratis dan bermanfaat bagi calon customer ideal Anda, dan mereka akan merasa berutang pada Anda. Kita merasa berkewajiban membalas kebaikan yang pernah diberikan orang lain kepada kita. Jangan lupa balas budi ya. Ingin disukai orang lain, sukai dulu mereka dong. Ingin dihargai orang lain, hargai dulu mereka. Ingin didengarkan, dengarkan dulu mereka. Ingin diperhatikan, perhatikan dulu mereka. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau kita ingin dihargai, ya hargai dulu orang lain. Dalam proses persuasi, kita diberikan sesuatu terlebih dahulu. Baru minta mereka memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu untuk kita. Itu disebut dengan passing leading atau ikuti dan arahkan. Membuat orang yang merasa terlibat sejak awal akan meningkatkan ketertarikan mereka dengan diri kita. Identification. Seorang laki hampir pasti ingin diidentifikasi sebagai orang sukses dan perempuan ingin diidentifikasi sebagai orang cantik. Contoh iklan yang memberi identifikasi adalah orang pintar minum tolak angin. Artinya Anda harus memberikan identifikasi terhadap barang yang ingin Anda tawarkan kepada orang lain. Prinsip identifikasi dan aplikasinya ialah: pertama, buat mereka menjadi bagian dari diri kita.
Manfaatkan idola atau role model yang mereka sukai, ciptakan label, kemudian manfaatkan bukti sosial. Sedangkan kredibilitas, manusia memiliki kecenderungan menaati figur otoritas. Kita meyakini bahwa kata-kata seorang ahli itu bisa dipercaya. Banyak orang lebih percaya terhadap ahli daripada bukti-bukti yang mungkin baru mereka lihat. Banyak orang lebih memilih percaya kepada profesor, dokter, atau ahli-ahli dalam bidangnya. Bagaimana cara membuat Anda nampak kredibel di mata orang lain? Pertama, harus Anda buat penampakan visual, kemudian hasil-hasil sukses di masa lalu, kualifikasi, dukungan dari ahli, dukungan riset, bukti sosial, dan tentunya kunci utama. Nantinya ini akan dibahas lebih dalam lagi. Bagaimana menggunakan bukti sosial untuk meningkatkan kredibilitas produk Anda? Sebutkan berapa banyak orang yang sudah menggunakan produk Anda. Contohnya nih, mari bergabung dengan 4.700 pelanggan setia kami. Kemudian atau gunakan sebanyak mungkin testimoni. Dorong pengguna Anda menggunakan sosial media untuk membicarakan produk Anda, atau publikasikan studi kasus yang mendemonstrasikan kesuksesan produk Anda, dan sebagainya. Kemudian ada expectation atau pengharapan. Tanpa pengharapan tidak akan ada harapan. Tanpa pengharapan tidak akan ada tindakan. Pengharapan adalah keyakinan bahwa sesuatu bisa terjadi. Bagaimana cara memanfaatkan mengatakan dalam proses persuasi? Pertama, perhatikan, deskripsikan, dan jelaskan dengan konkret apa yang ingin Anda sampaikan. Kemudian, ada takjub, semangat, senang, marah adalah merupakan semua ekspresi yang Anda harus ketahui. Dan kemudian ciptakan permainan-permainan untuk memancing ketertarikan customer Anda. Kemudian ada repetition atau pengulangan. Sebuah informasi yang diulang-ulang akan masuk ke bawah sadar seseorang dengan mudah. Dan itu akan membuat mereka terus mengingat-ingat apa yang Anda sampaikan. Contoh nih, mari kita lakukan tes sederhana. Lanjutkanlah kalimat berikut ini. Apapun makanannya, minumannya adalah, tebak, kopi tidak bikin kembung, sakit kepala, minum makanan bergizi. Orang pintar, minum. Sebagian besar orang akan menjawab, apapun makanannya, minumannya adalah teh botol sostro, bukan? Orang pintar pastinya minum tolak angin, dan sebagainya. Kemudian ada scarcity atau kelangkaan. Sesuatu menjadi semakin menarik saat jumlahnya terbatas. Sifat dasar manusia menghargai kelangkaan, menganggap sesuatu yang semakin langka berharga. Jika barangnya sudah mulai habis, otomatis orang-orang akan mengejarnya. Orang-orang akan berusaha mendapatkan barang tersebut karena limited edition. Bagaimana aplikasinya dalam bisnis? Jika Anda menjual produk, batasi ketersediaan stok produk Anda. Tetapkan tanggal akhir penawaran atau ciptakan edisi spesial dari produk Anda. Contohnya nih, spesial diskon, limited edition, dan early bid adalah contoh pemanfaatan prinsip kelangkaan tersebut. Kesimpulannya adalah, untuk connection, keterhubungan, orang percaya dengan orang yang mereka sukai. Reciprocity adalah berikan dahulu, mintalah kemudian. Identification, orang suka dikaitkan dengan kelompok yang lebih besar, lebih indah, dan lebih baik, dan seterusnya. Dan ada 7 scarcity, kelangkaan. Semakin terbatas, orang semakin akan suka. Demikian dulu ulasan daripada kami dari Yayasan Tadika Puri. Sekian dan terima kasih.